Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajma'in. Jemaah Masjid An-Nur, warga RW 18 yang saya hormati, kita bersyukur pada Allah atas rahmat dan karunia yang Allah berikan sehingga kita bisa melaksanakan ibadah saum kurang lebih 6 hari. Harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala dan bisa menghapus seluruh dosa-dosa kita. Amin. Salawat dan salam semoga selalu dilimpahkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan segenap sahabatnya. Warga RW 18 Jamaah Masjid An-Nur yang saya hormati, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan ampunan kepada kita semuanya bagi orang yang melaksanakan puasa Ramadan dengan sungguh-sungguh. Kata kuncinya itu adalah melaksanakan ibadah Ramadan dengan sungguh-sungguh. Nabi menyebutnya imanan wahtisaban. Wahtisab dengan iman dan kesungguhan, atau iman dan penuh perhitungan. Ghufira lahu ma taqaddama, maka Allah akan mengampuni seluruh dosanya dari akil balik sampai dengan hari ini. Dimaafkan, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala itu dalam hadis qudsi menyampaikan, ya ibna Adam la dzulubak ana as-samai wal ard tsumma astaghfartani ghafartu lakum. Wa ya Adam, kalaupun dosa kamu sepenuh langit dan bumi, tsumma astaghfartani, kemudian kau datang padaku dan kau beristighfar, kau bertaubat, ghafartu lak, maka aku akan mengampuni kesalahanmu. Dan melalui Ramadan ini Allah juga menjanjikan kepada kita, bagi yang melaksanakan puasa dengan sungguh-sungguh, dengan ampunan. Janjinya melalui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Allah itu mencintai orang yang bekerja, beramal dengan sungguh-sungguh. Di dalam Al-Quran itu tidak ada perintah untuk berhasil, tetapi yang ada adalah perintah untuk bekerja, beramal dengan sungguh-sungguh. Wa qul i'malu fasyarallahu wa rasuluhu amalakum. Beramalah kalian, sesungguhnya Allah dan Rasulnya akan melihat amal-amalmu itu. Alladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Orang-orang yang sungguh-sungguh di jalanku, tapi Allah menggunakan kata fina, orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, kata Allah, lanahdiyanahum subulana. Lanahdiyanahum, akan kami berikan hidayah, petunjuk jalan-jalan kami, akan kami bimbing mereka. Ini tercermin juga di dalam surat 3 ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah Muhammad, ya, kepada kita, kepada umat Muhammad, kepada umat Islam tentunya. Katakan kepada umatmu, katakan kepada umat Islam seluruhnya, kalau benar-benar kita mencintai Allah, fattabi'uni, ikutilah Rasul, berpuasalah sesuai dengan sunnah Rasul, hiduplah sesuai dengan sunnah Rasul, ihya'us sunnah, hidupkan sunnah Nabi, arba'atun min sunnah Rasulillah, hidupkan 7 sunnah harian Rasulullah. Kalau kita mencintai Allah, ikuti Rasulullah. Itu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintaimu dan Allah akan memberikan sesuatu yang sangat berharga.
Jadi kalau kita mencintai ibu kita, nggak mungkin kita memberikan sesuatu yang buruk. Kita mencintai orang tua kita, nggak mungkin kita memberikan sesuatu yang jelek. Kita mencintai sesuatu, pasti kita akan memberikan yang paling baik yang kita punya. Kalau itu tidak kita lakukan, berarti kita bohong. Berarti cinta kita palsu. Nah, ketika kita mencintai Allah dan saat kita mengikuti Rasulullah, maka Allah menjanjikan yuhibbukumullah. Kalau kamu sungguh-sungguh mencintai Allah, jadi kata-kata kuntum, kul in kuntum tuhibbunallah, kata-kata kuntum di situ artinya adalah takkid, penegasan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya itu kalau kamu mencintai Allah, bukan kalau kamu mencintai Allah, tapi karena ada kuntum menjadi jika kalian sungguh-sungguh mencintai Allah. Jadi kalau orang yang jarang sholat ditanya, kamu cinta sama Allah enggak? Dibilang cinta. Orang yang jarang-jarang puasa ditanya, kamu cinta pada Allah? Cinta, tapi enggak sungguh-sungguh. Maka kalau enggak sungguh-sungguh enggak apa? Enggak ghufira lahu, enggak diampuni oleh Allah. Kenapa? Bercanda, main-main. Nah, jadi kata kuntum takkid, kalau kalian sungguh-sungguh mencintai Allah, maka kita akan memberikan yang terbaik buat Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah pun akan memberikan yang terbaik yang Dia punya. Apa yang terbaik? Bukan dunia. Allah akan memberikan tuhibbun Allah. Allah akan memberikan cintanya juga kepada kita, dan yang paling dahsyat adalah Allah akan memberikan ampunannya kepada kita. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau Allah mencintai kita, Dia akan memberikan sesuatu yang sangat berharga, sangat baik buat kita. Yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan mengampuni semua kesalahan-kesalahanmu. Sama seperti yang disampaikan oleh Nabi, orang yang melaksanakan puasa itu kalau diterima puasanya, dia seperti dilahirkan dari rahim ibunya, bersih, suci. Kenapa? Karena dosa dia dari akil balik sampai hari ini, sampai insya Allah nanti Ramadan selesai, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala semua kesalahan-kesalahan kita jika puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan catatan apa? Dengan catatan kita sungguh-sungguh dan serius, imanan wa ihtisaban, dengan penuh keimanan dan penuh perhitungan dan penuh kesungguhan bahwa kita melaksanakan puasa. Inilah yang kita kejar dalam kehidupan kita, yang kita kejar sampai akhir hayat kita. Di tengah pandemi corona, kita tidak boleh ke masjid, kita tidak bisa melaksanakan Jumatan, hening dan sepi Ramadan. Ramaikan Ramadan di dalam hati kita, ramaikan Ramadan di dalam jiwa kita. Agar apa? Agar ketika kita menghadap Allah nanti, pada saat kita sakaratul maut atau pada hari kiamat nanti, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Jadi, fa'amma man saqulat mawazinu fahuwa fi 'ishatin radiyah. Kita ingin ketika akhir hayat kita kelak, catatan kebaikan kita lebih banyak daripada keburukan. Maka kalau catatan kebaikan kita lebih banyak daripada keburukan, fa'amman saqulat mawazinu fahuwa fi 'ishatin radiyah, maka Allah akan meridhai kita. Allah akan tersenyum kepada kita, dan kita pun akan tersenyum puas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Tuhan nafsul mutmainnah. Kita ingin dipanggil oleh Allah dalam keadaan jiwa yang tenang. Irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah. Jadi kita dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Perbanyak amal soleh. Kalau amal soleh kita lebih banyak daripada dosa kita, daripada keburukan kita, insya Allah kita akan menjadi hamba-hambanya yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dosa-dosa kita dimaafkan, diampuni melalui puasa yang kita laksanakan, imanan wa ihtisaban. Jadi kata kunci diterima puasa itu adalah
laksanakan dengan kesungguhan dan dengan penuh perhitungan. Menjaga seluruh hal yang merusak puasa, bukan membatalkan. Kalau membatalkan wajib kita jaga dan kita tahu, tapi yang merusak puasa ini yang begitu banyak yang tidak kita sadar. Karenanya kita jaga puasa dari hal-hal yang merusak dan membatalkan pahala puasa kita. Mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah kita semuanya dan mewafatkan kita dalam husnul khotimah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.